Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oh, ada. Udah masuk ya? Oh iya. Sudah. Nanti tolong ke ruangan ini Pak. Kita mau ngobrol sama Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Tadi katanya meminta saya ke rumah. Ya, sini nak, sini. Pak Ridri mau tanya, mau ngajak ngobrol aja. Nah, tadi kamu datang ke kelas terlambat. Emangnya kenapa? Tadi saya terlambat itu kan itu Pak. Ada masalah mogok di jalan. Tak berangkat. Maksudnya mogok, ya, bocor atau mogok? Mogok Pak. Mesinnya mati ya. Iya. Terus rumahmu itu mana sih? Kamu bisa terlambat memang jauh. Kalau dikatakan jauh dari rumah aja Pak. Soalnya saya di itu desa Pursawan, Kecamatan Juwana. Tapi juga itu Kalau Kecamatan Juwana itu sekitaran 40 menitan Pak. perjalanan sampai sekolah ya, 40 menit sampai sekolah. Nah, terus Pak Ridri juga sering memang bisa jadi katanya juga kan mata pelajaran lain. Nah, kalau jam pagi itu sering terlambat. Apakah benar? Sering terlambat juga gara-gara motornya mogok juga atau bagaimana? Kalau motor itu baru tadi pas pelajarannya Pak Rendra. Buat yang guru-guru lainnya itu karena itu Pak bangunnya kesiangan. Terus karena berangkatnya lambat juga. Jadi itu bisa terlambat. Oh, berarti ada hal lain juga ya yang menyebabkan terlambat. Terus tahu nggak dampak dari ketika kamu masuk kelas terlambat? Tahu pada Bapak bapaknya saya ketinggalan pelajaran yang dilakukan Pak Rendra juga. Terus menyita waktunya. Terus menjadikan Pak Rendra memandang saya mungkin jadi murid yang tidak disiplin mungkin ya. Nah, jadi nggak cuma Pak Rindra ya sebetulnya Iya. yang terus punya pandangan nggak disiplin si Adinda ini. Nah, tapi nanti guru-guru lain juga beranggapan seperti itu. Terus ada nggak alternatif ke biar kamu itu datang ke sekolah? Nggak alternatif kalau mungkin apa kamu suka begadang sebetulnya Pak Rindra tadi? Kalau malam itu Kalau begadang sih lumayan ya Pak, mungkin jam 10-an itu Pak. jam 10. Nah, memangnya kalau nggak tidur jam lebih awal itu kalau boleh tahu kenapa ya? Itu Pak faktornya bermain HP, bermain gadget, game online juga kan. Jadi kalau mau tidur awal susah. Karena sudah kecanduan. Gara-gara main HP. Iya benar. Terus di rumah itu Adinda itu sama siapa? Kalau boleh tahu sama kakak? Tinggal sama ibu. Oh, Sama sama ibu. ibu. Berarti selama minta tolong ibu untuk dibangunkan lebih pagi bisa ya kan?
sebelum kamu tidur mungkin kalau alarm kan biasanya kamu udah dengar alarm. Nah, gimana kalau kamu ngomong sama ibumu, saya dibangunkan jam 5:30 ya, atau jam yang lebih awal gitu. Jadi kan ibumu bisa membantu kamu untuk bangun lebih pagi. Bisa? Bisa, Pak. Terus Pak Ridra rasa itu tindakan terlambat ke sekolah itu juga yang wajar. Siapapun bisa ada situasi seperti itu, termasuk Pak Rindra, bahkan guru-guru yang lain juga bisa terlambat datang ke sekolah mungkin karena jalannya macet atau kendaraan rusak itu juga bisa. Tapi kan kita harus tetap mengupayakan bagaimana cara tidak terlambat. Apalagi kamu tadi bilang di pelajaran baru anak yang sering terlambatnya itu menyebabkan kamu dipandang sama guru yang lain juga tidak disiplin. Terus Pak Ridra di sini mau tanya, kemarin waktu pertama masuk di kelas itu kan sudah dibuat keyakinan kelas. Masih ingat dengan keyakinan kelasmu? Kalau boleh tahu yang bilangnya masalah apa keyakinan kelas ini? Datang tepat waktu. Datang dan tepat waktu. Berarti kamu sudah melanggar hal ini. Terus solusi di keyakinan kelasmu kemarin tentang datang tidak tepat waktu itu harus mengganti jam keterlambatan. Seumpama kamu terlambat 5 menit, berarti waktumu yang seharusnya istirahat itu nanti 5 menit setelah istirahat itu nanti dipakai untuk pelajaran yang kamu terlambat, ya kan? Ya. Jadi nanti yang kamu yang sudah makan dan bisa istirahat ketemu teman-teman, ngobrol sama teman-teman, itu pakai untuk ganti jam pelajaran yang terlambat itu. Jadi Pak Ridra di sini juga untuk memberikan solusi dan kedepannya kamu tidak terlambat lagi, bisa tidak terlambat, bisa lebih disiplin, bisa bangun lebih pagi lagi. Pesannya Pak Ridra seperti itu. Kemudian Pak Ridra rasa cukup untuk percakapan ini. Motivasi Pak Ridra mungkin bisa dimasukkan gantinya dia nanti bisa dipakai untuk menjadi yang lebih baik. Itu saja, bisa kembali ke kelas. Kita kemarin sudah mempelajari materi tentang observasi. Observasi itu apa? Sebuah pengamatan. Dalam observasi itu memiliki struktur. Apa strukturnya? Pernyataan umum, deskripsi bagian, terus deskripsi manfaat. Bentar, sepertinya ada yang kurang fokus dari ini. Jadi Safira, Mbak, tolong digabungkan Safiranya. Safira kenapa? Nanti habis ini ketemu di ruangan Pak Ridra ya. Pak Ridra mau ngobrol sama Safira. Ya, waalaikumsalam. Safira, sini nak. Safira, Pak Ridra mau ngajak ngobrol sebentar ya. Udah makan tadi? Udah istirahat ya? Begini, Pak Ridra mau tanya. Tadi kan kamu tidur di kelas. Kalau boleh tahu kenapa sih kok bisa tidur sampai ketiduran di dalam kelas? Nggak tahu ya Pak, rasanya pegel, capek. Terus kamu katanya juga sering tidur ya di jam-jam mata pelajaran yang lain, apalagi di jam mata pelajaran yang siang waktu jam 10-11 itu katanya juga ada guru yang bilang sama Pak Ridra kamu sering tidur di kelas. Iya. Memangnya kenapa kok sering tidur? Memangnya kamu suka sama begadang gitu kalau malam nggak tidur gitu? Bukan suka begadang Pak, tapi memang kalau mau tidur itu nggak punya
yang menyebabkan kamu nggak bisa tidur itu namanya kenapa? Ya, ada yang dipikirin apa? Gitu. Ada tugas-tugas, terus praktek ya, besok mau praktek apa lagi. Terus bisa nggak kalau kamu itu di pelajaran itu nggak tidur di kelas gitu? Ada solusi atau alternatif yang membuat kamu nggak ngerasa capek, nggak ngerasa ngantuk di dalam kelas itu, bisa nggak? Terus juga teman-teman yang belajar gitu ngajak mikir bareng gitu. Belajar kelompok, sering buat belajar kelompok, bermain sama kelompoknya, ngobrol sama teman-temannya. Emangnya teman-temanmu nggak ada yang ngajakin kamu ngobrol waktu di kelas gitu sampai kamu ngantuk? Ya ada, tapi memang terlalu capek juga. Walaupun diajak ngobrol juga tetap tiduran. Terus di kelasmu kemarin waktu masuk pertama itu kan ada keyakinan kelas yang sudah dibuat sama teman-teman kamu, disepakati bersama keyakinan kelas itu kan. Kira-kira keyakinan kelas yang sudah kamu langgar ini tentang apa? Kalau paling tidur di dalam, berarti tidak menghargai orang maksudnya. Nah di sini kamu kan termasuk sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah kita buat. Jadi ada konsekuensinya nanti kalau semua kamu tidur di dalam kelas. Ya mungkin di pelajaran Pak Indra ini Pak Indra cuma bisa memberikan motivasi, memberikan saran kepada kamu biar kamu besok itu lebih giat belajarnya, nggak tidur di kelas lagi. Tapi kalau nanti respon dan tanggapan guru-guru lain kita kan nggak tahu ya. Jadi mereka malah kiranya kamu kalau malam begadang, suka begadang atau mainan HP, kita kan nggak tahu. Nanti malah menimbulkan asumsi-asumsi yang negatif ke bapak ibu guru yang lain. Jadi kalau bisa itu mulai sekarang itu dijaga sikapnya, bagaimana cara menyikapi biar saya tidak merasa ngantuk di kelas. Kan pasti kamu sudah tahu, sudah bisa ya untuk menangani hal seperti itu. Begitu saran Pak Indra. Pak Indra harap nanti kedepannya kamu bisa lebih baik lagi, lebih giat lagi dalam mengikuti pembelajaran yang secara cukup boleh kembali ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Novina Putri dari kelas 10 PH3 jurusan Perhotelan. Saya murid dari Pak Rinda. Di sini ingin menyampaikan kesan dan perasaan saya setelah berkonsultasi dengan Pak Rinda untuk mengatasi permasalahan yang saya perbuat, yaitu datang sekolah tidak tepat waktu. Kesan yang saya rasakan adalah nyaman karena respon yang diberikan Pak Rinda sangat bagus dan juga santai juga, jadi membuat saya terasa lebih rileks saat berbicara dengan Pak Rindra. Dan Pak Rindra juga memberikan saya saran agar saya tidak mengulangi kesalahan tersebut dan juga meringankan masalah yang saya hadapi juga. Jadi di sini saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Pak Rindra karena telah memberikan saya bimbingan yang baik, bimbingan yang santai juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Rahmadita dari kelas 10 PH3 jurusan Perhotelan. Di sini saya akan menyampaikan kesan dan perasaan saya setelah diberi saran dan motivasi oleh Pak Rindra atas kesalahan yang telah saya lakukan, yaitu tidur di dalam kelas. Setelah mendapatkan saran dan motivasi dari Pak Rindra, saya merasa lebih lega dan tenang karena Pak Rindra menanggapi kesalahan saya dengan baik dan sabar. Saya juga berusaha untuk tidak melakukan hal itu lagi. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Rindra atas bimbingannya. Terima kasih Pak Rindra.